Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita yang baik, dipandu firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 17. Tapi saya akan bacakan ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman hari ini kiranya menginspirasi kita dan menguatkan kita untuk membangun persekutuan yang rukun dan damai sejahtera di dalam hidup rumah tangga masing-masing, di dalam hidup keluarga besar, di dalam persekutuan di gereja kita, dan di dalam hidup bermasyarakat dengan sesama kita manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, membangun rumah tangga, membangun keluarga, membangun persekutuan, membangun masyarakat yang rukun dan damai sejahtera itu, di dalam firman hari ini kita diajarkan itu harus dibangun di atas kasih dan diikat oleh kasih tersebut. Demikianlah Tuhan merajut dan membangun hubungan yang baik itu kembali dengan inisiatif memperdamaikan diri dengan manusia. Dia turun kepada manusia dengan satu tujuan dan didorong oleh cinta kasih-Nya yang begitu besar. Maka karena itulah Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah saudaraku yang terkasih, kiranya hidup rumah tangga itu harus dilandasi oleh cinta kasih. Hidup di dalam keluarga yang besar, masyarakat dan juga berbangsa bernegara harus dilandasi oleh cinta kasih di dalam kehidupan. Dan kemudian diikat dengan sempurna oleh cinta kasih Yesus Kristus. Paulus mengatakan dalam Kolose 3:14 demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dengan kasih itu, kita dapat saling menerima. Dengan kasih itu, kita dapat merasakan kelemahan, penderitaan saudara-saudara kita. Dengan kasih itu, kita boleh ikut berbagi kegembiraan dan sukacita dengan orang-orang yang kita kasihi. Dengan kasih itu, hidup akan damai, hidup akan sukacita, hidup akan berbahagia. Yang kemudian yang kedua, dalam hidup bersama yang rukun diikat oleh cinta kasih, tentu tidak akan menghakimi, tetapi memaafkan. Orang yang saling mengasihi tidak fokus kepada kesalahan. Kesalahan, kelemahan, kekurangan, dan dosa selalu ada, karena masing-masing kita tidak ada yang sempurna. Masing-masing kita punya kelemahan, dan masing-masing kita bisa saja pada saat tertentu boleh tergelincir dan melakukan dosa. Bila hidup persekutuan fokus pada kesalahan, maka kita menghitung kesalahan-kesalahan sehingga satu dengan yang lain akan saling menghakimi. Tetapi bila hidup di dalam cinta kasih, kekurangan dari saudara kita dapat kita maafkan, dan kemudian dapat kita benahi. Selanjutnya kita dapat menguatkan dan menolong dia di dalam kelemahan tersebut. Di dalam cinta kasih, orang akan dimampukan menerima bahkan kekurangan saudara-saudaranya yang lain. 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dengan cinta kasih, kita dapat menerima kekurangan teman kita, dan kemudian bersama dengan dia dalam cinta kasih, memperbaiki itu, sehingga hidup rukun, damai sejahtera,
Tetapi kalau saling menghakimi, akan timbul pertikaian, akan timbul saling menyalahkan, dan akan timbul peperangan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila Allah tidak menghakimi kita, maka janganlah kita saling menghakimi. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka marilah kita saling mengasihi. Bila Allah telah mengampuni kita, maka marilah kita saling mengampuni. Selamat hidup di dalam cinta kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas cinta kasih Tuhan yang begitu besar, dengan mengorbankan Yesus Kristus, bahkan mati di kayu salib. Dia datang bukan untuk menghakimi kami. Bila teladan itu boleh kami wujudkan dalam kehidupan keseharian, sehingga hidup bersama kami dalam rumah tangga dan dalam masyarakat diikat oleh cinta kasih Kristus. Dan kemudian kami dapat menerima kekurangan kelebihan saudara kami, saling mengampuni, hidup rukun di dalam damai sejahtera karena kuasa Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.